Hart Gumei membaca kejujuran Peggy pelaku utama Vina dari mata, mulut bisa menyembunyikan, tetapi mata tidak bisa berbohong. Sidang pengadilan. Mas Peggy bicara aja, Mas. Itu harus didampingi oleh. Kenapa, Mas? Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah melakukan itu, Pak. Saya bukan otak. Saya bukan otak pembunuhan. Agar tertib pengadilan. Ya, Ini adalah pembunuhan. Saya rela mati. Tunggu sabar. Sabar. Tidak. Tahu keadilan saya itu. Persilahkan. Jadi nanti Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini difitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Tidak. rekan-rekan tolong tertib. Jadi ada isu yang keangkat di berbagai media rame, yang menyatakan dia bertahun itu terus saya. Lu jangan maksa diri jawab ya. Iya. Ntar blunder lu. Kalau dari apa ya, kesatuan korps gue sih melarang untuk sehubungan dengan Oh nggak boleh. iya. Jadi lu tidak akan itu ya? Nggak apa-apa. Nggak ya berarti ya? Kenapa? Alasannya apa? Lebih ke apa? Jaga ininya? Apa Iya. gimana? Eh, Menghindari sesuatu apa gitu? Opini atau gimana? jadi image kalau bisa kan nggak usah bahas yang sehubungan dengan sekarang kan gue sendiri punya profesi Oh, iya. itu Dihindari gitu. dan sudah diinstruksi. Ini ya, apa? Apakah lebih takutnya ke arah nanti digoreng dan institusinya nanti jadi tambah kurang Iya, bagus? betul. Lebih arahnya ke sana gitu ya? Ngaruh ke situ. Biarlah hukumnya menyelesaikan itu tanpa ada apalagi namanya tambahan-tambahan dari intervensi dari luar gitu ya, maksudnya ke sana ya. Oke lah, kita hormati lah itu. Oke Pak, siap, aman. Akhirnya Hart Gumei buka suara mengenai kasus Vina Cirebon setelah sosok Peggy Setiawan yang diduga pelaku dalam kasus Vina tertangkap. Netizen sudah lama meminta Hart Gumei untuk meramal siapa sosok 3 pelaku Vina yang belum tertangkap karena ramalannya yang jarang meleset. Namun Hart Gumei tidak bersuara sedikit pun. Tapi hari ini Hart Gumei tiba-tiba memposting sebuah foto dengan caption membahas tentang kasus Vina. Setelah konferensi pers kasus Vina, netizen merasa heran dan salvo kepada gerakan tangan Peggy yang seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun PEGI tidak diberi kesempatan berbicara sedikit pun. Netizen bertanya-tanya, kenapa Peggy tidak diberi kesempatan untuk berbicara di depan media? Hingga akhirnya hap tersebut membuat banyak pertanyaan dari publik. Termasuk Hart Gumei, dia menuliskan sebuah postingan tentang mata dan mulut. Mulut mungkin bisa menyembunyikan kebenaran, tetapi mata tidak. Apakah yang dimaksud Hart Gumei itu? Kasus Vina yang terjadi di tahun 2016 mencuat kembali sekarang di tahun 2024. Sudah kurang lebih 8 tahun berlalu, banyak pihak yang meminta saya untuk mencoba menerawang kejadian tersebut untuk mencari tahu siapa pelaku sebenarnya dan siapa saja yang sudah berbohong. Ada banyak hal terungkap dari berbagai pihak yang memberikan pernyataan pengakuan dan kesaksian. Wallahu alam bishawab, apakah benar atau tidak? Apakah jujur atau bohong? Ada cara yang sangat simpel untuk melihatnya dari sudut penerawangan dan penglihatan mata. Hari ingin menyembunyikan rahasia, namun mata menolak untuk bersandiwara, dan lidah mungkin menyembunyikan kebenaran. Tetapi mata tidak bisa berbohong. Sebenarnya Hart Gumei sudah meramal kasus Vina ini akan ramai kembali di sebuah acara TV, namun entah apa yang membungkamnya sampai dia tidak mau buka suara untuk membantu kasus Vina. Polisi menegaskan bahwa kasus pembunuhan Vina masih belum ditutup meskipun sudah berlalu beberapa tahun. Dalam penyelidikan, terdapat 11 tersangka yang terlibat, di mana 3 di antaranya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang DPA. 3 tersangka yang belum tertangkap adalah Peggy alias Peron, Andi, dan Dani. 8 tersangka lainnya sudah menjalani proses pengadilan dan dijatuhi vonis. Namun, saat kasus tersebut dilimpahkan dari Polresta Cirebon ke Polda Jawa Barat, para tersangka mencabut keterangan mereka dalam berkas acara pemeriksaan BAP. Tindakan ini membuat polisi semakin sulit dalam mencari 3 buron tersebut. Untuk membantu menemukan para pelaku,
Bareskrim Polri telah mengerahkan tim asistensi untuk mendukung Polda Jawa Barat. Mereka berusaha keras untuk melacak keberadaan ketiga pelaku yang masih buron tersebut. Mohon izin, mohon maaf untuk pihak kepolisian. Di sini saya tidak bermaksud untuk menyalahkan kewenangan atau apalagi menghalangi proses berjalannya hukum untuk Egi atau Peggy yang selama ini sudah menjadi DPO, yang mana dia ini adalah salah satu pelaku kasus Vina Cirebon. Cuma di sini saya melihat pada tayangan video ini, Egi di saat mau menyampaikan ini dihalangi dan tidak diberi kesempatan untuk memberikan pernyataannya. Oke, tapi saya nggak mau membahas itu. Mungkin pihak kepolisian ini mempunyai kewenangan tersendiri dalam menangani masalah kasus, ataupun punya prosedur yang harus benar-benar ditaati. Mungkin itu alasan kenapa pihak polisi ini menghalangi dan tidak memberikan celah untuk terduga Egi ini berbicara. Tapi di sini yang saya dengar atau dari ungkapan seorang terduga ini, di mana dia mengucapkan, saya siap mati, saya tidak pernah melakukan itu. Nah, jadi gini, kalau menurut saya, untuk Bapak Hotman Paris, mohon maaf Pak, saya cuma rakyat biasa dan cuma belajar dari melihat apa yang saya dengar. Sepertinya kasus ini juga harus didampingi atau setidaknya ada ikut campur psikolog, di mana saya pribadi mendengar seperti ini. Merinding bulu saya ya. Demi Allah saya merinding bulu saya. Ketika dia mengatakan tersebut, di mana saya mendengar tatapan mukanya, raut wajahnya, dan nada bicaranya. Coba kalian perhatiin dan dengar ulang lagi video ini. Dengar secara seksama. Perhatiin pandangannya, perhatikan raut mukanya, dan artikan dari nada bicaranya, dari suaranya ini. Kalau saya pikir, mohon maaf ya, kayaknya kuasa hukum almarhum Vina selaku Bapak Hotman ini perlu melibatkan di mana adanya seorang psikolog, di mana suara ini suara seseorang yang memang benar-benar untuk melindungi dirinya, apa memang benar-benar ungkapan untuk mengungkapkan bahwa dia ini tidak tahu dan memang benar-benar ini bukan yang sebenarnya. Karena dari sini suaranya ini memang benar-benar bukan kayak segolongan orang-orang memang kalau suara suaranya ini memang benar-benar dari orang-orang kuli bangunan. Maaf ya, jangan tersinggung di sini. Bukan saya membeda-bedakan suara, tapi di sini benar-benar suara yang tulus, di mana dia ini memang benar-benar suka berpindah-pindah itu karena proyek. Dan proyeknya itu berpindah-pindah karena nggak mungkin dong proyek ini terus-terusan di situ. Pasti ada selesainya, pasti, dan berpindah-pindah. Coba ya, didengerin ya. Jadi saya juga bingung mau ngomong karena bulu saya udah merinding kedengernya. Kasihan.